nanti pasti banyak pertanyaannya karena memang ini yang paling menyenangkan ya di PSBB itu tentang karya tulisnya di seminar ini. Untuk mengikat waktu, monggo kami persilakan Prof. Made untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Ini ya? Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya bilang selamat datang ya di Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tidak dari Surabaya, kemudian tentunya kami dari PSPPI ya, PPI ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah mau bergabung dengan PSPPI ITS. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kami nggak punya mahasiswa begitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi pertanyaannya kan luar biasa sulitnya pertanyaan kalau saya pikirkan. Pertanyaannya karena apa harapan Bapak Ibu pasti nilainya mau pilih nilai yang paling bagus itu ya. Saya jadi ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau nilainya bagus apa mau pindah kerja? Enggak kan? Oke, jadi sebenarnya dinikmati dengan baik saja selama 6 bulan ini, jangan terlalu serius begitu ya, jangan terlalu serius. Dan satu harus dicatat, ini mungkin boleh saya bocorkan bahwa baku mutu kita menyatakan bahwa nilai paling kecil adalah B. Oke, artinya Bapak Ibu kalau sudah melakukan tugas di tangan sudah B gitu. Apalagi yang perlu dikhawatirkan maksud saya begitu. Sehingga tadi kan begitu. Yang paling penting adalah Pak Ardiono sebenarnya. Pak Ardiono kan mata kuliahnya tadi tentang praktek keinsinyuran yang hubungannya dengan vibe. Iya kan ya? Kalau saya tidak salah. Itu yang paling penting. Karena setelah insinyur Bapak mau ngapain juga nggak ada gunanya sertifikat insinyur itu. Oke lah ada gunanya, tetapi harapan kami yang di PSPPI ini adalah Bapak Ibu lanjut ke insinyur profesional. Itu yang paling penting. Apakah mau IPM, apa mau IPU atau IPP terserah. Tapi rasanya harusnya minimal IPM. Harusnya loh ya. Karena apa? Karena saya melihat pengalaman Bapak jadi kan lebih banyak pasti. Seperti itu. Jadi kalau mata kuliah maaf ini bukan artinya mengabaikan. Tadi mungkin ada K3L ya. Kemudian ada etika, itu semua sudah Bapak alami semua itu. Tetapi yang belum adalah bagaimana menyusun vibe itu, kemudian dimasukkan di sistemnya PII, dan mendapat sertifikat insinyur profesional. Gitu. Itu yang paling penting. Kemudian setelah dapat insinyur profesional, Bapak Ibu harus mengurus yang namanya SRTI, kalau Bapak Ibu mau berpraktek. Sehingga di depan rumah Bapak Ibu itu bisa dipasang insinyur A, B, C, D, IPM, buka praktek jam sekian sampai jam sekian. Loh, boleh itu? Boleh, karena kalau jadi IPM Bapak sudah berhak menjadi konsultan yang mengepalai sekian dengan biaya sekian kalau menurut undang-undangnya. Jadi kita harus berpraktek seperti dokter itu, gitu. Walaupun kadang-kadang kita malu mungkin ya, gitu ya. Insinyur kok praktek gitu, pasiennya sopo, tapi itu diperbolehkan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya kalau mata kuliah ini saya yakin Bapak Ibu tidur aja sudah B keluar gitu maksud saya. Tapi mengumpulkan tugas jangan tidak. Karena masing-masing harus ada diselesaikan tugasnya. Sehingga mumpung ini akan buka puasa nantinya, jangan tegang, santai saja. Kita ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Oke ya? Baik. Monggo Mbak Yusra lanjut. Mudah-mudahan menyenangkan ini karena dari tadi Bapak Ibu kelihatan tegang gitu ya. Baik, nama saya Imadi Yulistia Negara. Jadi maaf itu mungkin emailnya belum diganti tapi bisa dihubungi lewat email itu. Saya pengajar di kelas B. Tetapi ini tidak menjadi jaminan dalam artian saya hanya mengajar di kelas B. Karena PPI ITS ini sekarang sedang laku-lakunya. Dengan Pertamina luar biasa. Saya rasanya mengajar di 2 kelas. Di 2 kelas saya kurang tahu nanti akan ada kelompok WA-nya begitu. Silakan dihubungi saya dan lain sebagainya. Gampang itu. Jadi tidak problem. Oke Mbak lanjut. Nah, di kelas C dulu ada bukan bekas ya, mantan rektor. Jadi Profesor Insinyur Muhammad Asari, dia saya pasang panjang gelarnya karena takut nanti saya dibilang tidak hormat gitu ya. Kalau saya tidak. Kenapa Pak Asari dulu dipasang? Ini hanya untuk menakut-nakuti dosen ITS yang ikut PPI. Ini benar, karena kalau tidak mereka nggak mau mengumpulkan tugas. Jadi dipasanglah Pak Rektor, karena Pak Rektor yang mengeluarkan uang, jadi agak malu. Padahal yang bekerja Pak Yuda sebenarnya.
Pak Asari hanya pasang nama untuk menakut-nakuti. Jadi program profesi insinyur pertama kali di ITS itu banyak dosen yang kuliah, tetapi banyak yang tidak menyelesaikan. Jangan berpikir bahwa dosen itu tertib, disiplin, enggak lah juga. Karena di angkatan pertama itu saya, bukan angkatan pertama, angkatan beberapa angkatan saya yang mengajar itu menyuruh mereka mengumpulkan tugas seminar, padahal mereka sudah sering seminar, sulitnya luar biasa. Sehingga dipasanglah Pak Asari, sehingga sekarang para dosen itu harus ada perjanjiannya kalau saya tidak salah, bahwa mereka harus menyelesaikan kuliahnya di PPI kalau dia ikut, kalau tidak nanti sampai lulus semester depannya ikut lagi bayar sendiri. Karena di pertama harus dibayar. Nah, pasang Pak Asari pun juga banyak yang nggak mau, apalagi teman yang seangkatan Pak Asari kan, angkatan 84 mesti nggak lulus juga gitu. Ah, Pak Asari aja loh gitu. Banyak sekali, tetapi seiring dengan waktu beberapa orang yang mutung itu akhirnya kembali mulai dengan biaya sendiri. Jadi kebetulan kalau berpraktek. Kalau tidak ada apa-apa sesuai dengan undang-undang insinyur tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi begitu ada insiden, maka itu akan ditelusuri semuanya. Itu yang menjadi problem, sehingga insinyur ini menjadi cukup penting untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kita ngobrol saja, jangan tegang. Langsung bertanya juga nggak apa-apa gitu ya. Asal jangan tanya istri saya berapa gitu, jangan ya. Baik, monggo Mbak, maaf. Baik, jadi kalau Bapak Ibu tadi tahu, sekarang SKS kita rasanya baru, apakah masih 24 Pak Ridho? Saya kurang. 24 masih tetap ya yang RPL ya. Baik, dan mata kuliah saya SKS-nya adalah 2 SKS, seminar. Sangat kecil, tidak besar gitu ya. Terdiri dari kalau kita lihat 50 menit per SKS kalau Bapak kuliah, kalau saya setengah jam sudah selesai 2 SKS itu ya. Baik, saya kira itu. Jadi Bapak Ibu, kode etik pasti sudah, keselamatan ini penting. Kalau keselamatan kesehatan kerja menjadi konsen tertentu sekarang, karena di perguruan tinggi pun kalau akreditasi, poin nomor 3 ini menjadi penting. Karena kita harus selamat secara mental dan secara raga, gitu ya. Jangan sampai boyoknya sehat tetapi mentalnya sakit, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang sudah bekerja sangat keras sampai saat ini, kemudian uangnya banyak, dinikmati uangnya, gitu. Jangan nyari uang terus lagi ya. Untuk apa gitu ya. Jadi manfaatkan uangnya untuk hidup. Oke, baik, monggo Mbak. Oh, ini cuma diperbesar saya. Lagi Mbak. Makanya saya nggak suka pakai apa namanya, pakai operator karena saya tidak bisa ngomong dengan. Masih teman tadi Mbak. Nah, kembali lagi Mbak tadi. Nah, penilaiannya karena kita bicara tentang RPL, mata kuliah seminar ini, jadi self assessment-nya sudah berjalan sebenarnya. Pada saat wawancara itu self assessment-nya sudah jalan. Kemudian nanti yang dilihat adalah pengalaman setelah sarjana yang dilihat. Jadi sebenarnya agak bukan membingungkan dari segi KKNI-nya karena dia berada di tengah profesi ini. Jadi kalau sarjana itu 6 ya Pak Ardiono ya. 6 ya. Kemudian 7, S2-nya 8, S3-nya 9. Jadi dia di 7 sebenarnya. Sehingga harapannya nanti pengalaman setelah sarjana yang menjadi acuannya begitu. Baik, lanjut Mbak Yusra, maaf. Nah, pengakuan mata kuliahnya ada di sini nih. Jadi pengalaman mempresentasikan karya ilmiah keinsinyur pada forum ilmiah di bidang keinsinyuran. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah keinsinyuran sebaiknya berbasis studi kasus lapangan. Nanti apa maksudnya nanti saya jelaskan. Ketentuannya adalah menjadi penulis pertama atau mempresentasikan sendiri. Buktinya apa? Buktinya adalah soft file atau makalah, soft file makalah dalam kurung proceeding serta sertifikat. Kalau ada. Nah, ini ngomongnya kalau ada loh ya. Kadang-kadang ada conference yang tidak memberikan sertifikat. Kemudian informasi waktu dan lokasi kegiatan. Nah, kita bahas satu-satu ini. Pengalaman, jadi Bapak Ibu tentunya sudah pernah mempresentasikan sebuah karya ilmiah, apapun itu. Apakah Bapak Ibu dalam rangka FGD, kemudian mempresentasikan proyeknya di satu tempat, itu boleh. Kemudian sebaiknya berbasis studi kasus lapangan. Artinya apa? Artinya diharapkan adalah itu adalah real praktek keinsinyuran di sana. Sehingga apa? Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan mata kuliah studi kasus tadi,
Kalau bisa studi kasus itu dari studi lapangan dijadikan studi kasus, itu yang dipresentasikan. Kalau memungkinkan. Tetapi tadi kalau ada ibu yang bilang, maaf, saya dengar dari akademisi, ya silakan dikirim saja seminarnya di mana. Begitu. Bukan proceeding jurnal. Perhatikan. Bukan proceeding jurnal. Karena proceeding jurnal Bapak Ibu tidak presentasi. Oke. Yang diharapkan di sini adalah kemampuan Bapak Ibu presentasi. Itu yang diharapkan. Artinya di sini penulis pertama mempresentasikan sendiri. Kadang-kadang gini, kadang-kadang banyak yang bilang, saya tidak penulis pertama, saya mempresentasikan diri. Monggo silakan. Tidak problem kalau saya. Saya kurang tahu nanti dosen yang lain ya, tapi kalau dosen saya nggak problem. Nanti kan ada mentoring dengan dosen yang lain, saya hanya memberikan di awalan ini saja. Silakan. Karena yang kami inginkan adalah Bapak Ibu mempresentasikannya. Walaupun sebenarnya di mata kuliah seminar ini CPL-nya salah satunya adalah mampu menyusun makalah seminar. Biasanya kalau bukan penulis pertama kan dia tidak menyusun sendiri biasanya. Tetapi tidak problem. Saya merem kalau itu. Pokoknya selalu ingat B sudah di tangan. Asal ada tugasnya. Jadi bukan berarti harus meremehkan ya. Kalau tidak ada tugas ya jelas saya kasih E. Gitu. Tidak ada excuse kalau itu. Ya. Kemudian itu, nah bukti kegiatannya ini yang penting. Kalau Bapak Ibu sudah pernah seminar, dikumpulkanlah sesuai dengan prosedingnya. Ngerti maksud saya? Jadi jangan diubah lagi formatnya. Proseding itu yang dikumpulkan, karena di proseding itu biasanya ada headernya. Headernya itu biasa seminarnya apa, tempatnya mina, dan kapan. Jadi yang sudah punya seminar, jangan lagi diapa-apakan, dimasukkan saja ke field tugas yang ada di classroom nantinya. Jadi jangan bertanya lagi nanti, Pak saya sudah pernah seminar, apa formatnya harus sesuai dengan ada yang di classroom? Tidak. Kumpulkan saja seperti apa adanya. Tetapi di sana harus ada informasi waktu kegiatannya, jenis seminarnya, dan lokasi kegiatannya. Biasanya ada. Di headernya itu ada. Seperti itu. Sekarang kan jarang orang memperoleh proceeding. Tetapi seminar sekarang itu banyak sekali seminar yang bisa kita akses secara online. Masuk di copy saja itu atau di download dimasukkan beres. Sertifikat seminar dan bukti lain itu syarat kedua. Karena banyak seminar yang tidak memberikan sertifikat. Begitu. Oke, nanti kita kalau belum jelas nanti kita tanyakan lagi. Monggo Mbak Yusra. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mungkin, nah ini ya saya bilang, yang mungkin tidak memiliki karya ilmiah keinsinyur yang diseminarkan. Biasanya kalau sudah senior, sudah manajer, tapi ikut kuliah kan nggak punya biasanya, gitu kan ya? Atau jarang punya, gitu. Nah, ada waktu 16 minggu yang rekan-rekan pergunakan untuk membuat presentasi ini. Usahakan menggunakan mata kuliah studi kasus. Tadi kan ada studi kasus tuh. Jadi bentuk dia seperti presentasi. Nah, presentasinya di mana? Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa buat forum sendiri. Oke, jadi buat forum sendiri, ada 5 orang, 6 orang sebagai pendengarnya, apalagi misalnya dari satu kelompok, silakan ini presentasikan sana, ada buktinya. Boleh dalam bentuk Zoom dan lain sebagainya, tapi itu dipresentasikan. Oke, dan membuat rekaman itu atau PPT-nya, sekarang kan ada PPT itu, bisa ada rekaman wajah, seolah-olah kita presentasi sendiri. Itu yang dikumpulkan nanti. Jadi bukti Zoom-nya, kemudian PPT dengan wajah presenter, plus, ini plusnya ada, plus karya tulisnya. Jadi rekan-rekan yang belum pernah punya seminar, artinya dia harus buat satu makalah seminar, oke ya. Kemudian bukti itu diseminarkan, boleh forum pribadi, boleh nanti mau minta ruangan pada Mbak Yusra, Mbak saya mau pakai kampus Cokro untuk presentasi dengan teman-teman, boleh. Pasti itu boleh, kalau nanti dilarang lapor saya saja. Nanti saya laporkan ke Pak Ridho gitu. Yang ketiga adalah membuat PPT dengan rekaman wajah presenter.
Oke, ada yang belum punya seminar di sini atau belum pernah presentasi? Kalau rekan-rekan PLN biasanya dia itu ada forum inovasi. Boleh. Jadi ada forum inovasi, dia kumpul dengan teman-temannya di satu tempat, bukan kumpul, biasanya itu rutin mungkin tiap 6 bulan sekali, itu boleh. Itu silahkan saja. Bahkan maaf ini, bahkan yang ada tidak membuat, jangan ditiru tapi loh ya, Pak Made nanti nggak usah lah. Dikirimkan PPT-nya saja, saya nilai saya juga gitu kan. Jadi tapi nilainya jadi minimal problem. Tapi makanya seperti bilang tadi, kalau nilai maksimal itu tidak menjadi acuan ya, sudah B saja cukup lewat sudah kan gitu kan. Makanya saya tanya di awal tadi, apakah kalau dapat nilai A mata kuliah seminar ini atau IP 4 di insinyur ini, apakah Bapak Ibu akan pindah kerja? Nah itu saya tanya. Kalau tidak ya dinikmati gitu ya. Iya Pak Rido. Masa saya jadi dosen begitu, oh saya IP 4 nih insinyur saya nih, saya pindah kerja gitu kan enggak juga. Gitu. Misalnya gitu. Tapi jangan dientengkan. Maksudnya mengentengkan itu begini. Saya yakin Bapak Ibu sibuk. Sehingga 16 minggu itu kadang-kadang terlewatkan. Itu yang menjadi penting. Tolong diatur waktu, begitu, waktu Bapak Ibu sekalian, agar persis di 16 minggu itu kita bisa kuliah, begitu. Artinya bisa tugasnya terkumpul dengan baik, begitu. Itu saja yang saya minta sebenarnya. Kalau tadi masing-masing dosen jangan disamakan. Mau Budana beda tadi dia punya schedule. Nah, itu sebenarnya schedule tentatif yang nanti tentunya mentoring kedua dan ketiga akan diatur oleh dosen masing-masing gitu. Demikian juga batas waktu pengumpulan, kalau di sana ada Bu Dana tadi saya lihat seminggu sebelum perkuliahan berakhir, ada 2 minggu mungkin ya. Ada dosen yang ya sudah sampai dengan perkuliahan berakhir atau sampai dengan pemasukan nilai masih ditunggu. Karena Bapak Ibu catat bisa bahwa kita kuliah terakhir atau kalender akademik ITS itu 19 Juni terakhir. Oke, 19 Juni terakhir ditambah 2 minggu UTS, artinya ditambah 2, plus 2 minggu waktu pemasukan nilai. Jadi artinya dari tanggal 19 Juni itu Bapak Ibu sebenarnya punya waktu meminta kelonggaran pada dosen gitu agar bisa mengumpulkan sebelum pemasukan nilai. Artinya ada waktu 4 minggu kira-kira. Tapi harus baik-baik ngomong, ada alam menekan baik-baik, artinya kadang-kadang dosen ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kami memberikan PSPPI ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Kami tidak ingin Bapak Ibu sekalian tertinggal dari rekan-rekannya. Satu orang misalnya tiba-tiba tertinggal, yang satu nggak lulus begitu. Tetapi kewajibannya adalah selalu mengumpulkan tugas. Tolong jangan direkam ya, nanti keluar nanti ini. Nanti disebar kemana, Pak Made bilang boleh ya. Jadi begitu. Oke, itu ya. Ada yang ini perlu kita diskusikan di sini untuk yang rekan-rekan belum punya seminar. Ada yang perlu diskusi di sini karena sedikit lagi tidak banyak lagi slide-nya. Ada? Atau nanti sekalian ya, biar selesai ya. Baik, lanjut Mas, maaf. Penilaian konten. Jadi di sini maksudnya penilaian konten ini sebenarnya kalau sudah buat seminar, kemudian sudah dimasukkan ke sebuah seminar, karena upload saja tugasnya itu sebenarnya ini sudah tidak menjadi problem. Tetapi nanti bagi rekan-rekan yang belum mempunyai seminar, nanti template-nya akan saya pasang di Classroom. Sayang saya belum mengekspor apa yang ada di Classroom hari ini karena Classroom ITS masih baru atau masuk ke Moodle 5 begitu, sehingga dosen banyak yang mengeluh bagaimana cara import dan lain-lain sehingga belum saya tampilkan. Tetapi saya berjanji bahwa ibu bapak yang di kelas saya dalam minggu ini akan saya tampilkan apa template-nya dan lain-lain di Classroom bisa dilihat. Saya sih berharap mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan sedikit training menggunakan, bukan training, workshop tentang penggunaan MyITS Classroom. Sudah? Belum? Nanti tugasnya PPI untuk memberikan itu. Agar nanti jangan sampai, Bapak Ibu juga punya akun ITS, begitu, jangan sampai nanti di akhir-akhir baru bertanya password saya berapa, kok saya nggak bisa masuk. Padahal Bapak Ibu sudah mepet mengumpulkan tugas. Dan jangan khawatir, yang tidak tahu Classroom juga banyak kalau sebagai siswa. Maksudnya dosen dulu yang kerja di ITS, biasa menggunakan Classroom sebagai dosen, kuliah di PPI, beralih peran menjadi mahasiswa, tidak juga bisa menggunakan Classroom. Sehingga itu perlu sedikit pengetahuan tentang MyITS Classroom.
Karena nanti pasti semua mata kuliah ini tugasnya dikumpulkan di mana, itu pasti akan melalui classroom. Ya, itu yang paling penting untuk diketahui. Ini tolong classroomnya nanti mudah-mudahan PSBPI akan menyelenggarakan sedikit pengenalan classroom begitu. Karena kalau tidak nanti di akhir akan repot. Apalagi dulu di awal-awal classroom tidak familiar sering sekali. Karena begini, karena begitu kita lupa password, tidak tahu password, PSPPI hanya bisa memberikan satu Anda Bapak Ibu sekalian hanya lewat desk service ya istilahnya, tapi itu kadang-kadang ditanggapi, kadang-kadang tidak. Sebaiknya dari awal sudah tahu ya, sehingga nanti tidak mepet di mana. Seperti itu. Jadi ada latar belakang, tujuan, metode, diskusi, kesimpulan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nampaknya ada yang ikut. Nah, silakan lanjut, Mas. Nah, ini seperti saya sebutkan item penilaian dan presentase ada pengakuan makalah 80, jadi tidak usah diperhitungkan ini Bapak Ibu, mimpi saja bahwa nilainya lebih baik dari B gitu kan ya. Karena kami begini, begitu Bapak Ibu dapat B, C atau C, Bapak Ibu tidak lulus loh ya. Sehingga tadi sebenarnya kalau Bapak baca baku mutu kami, sebenarnya tadi dengan Bu Dana bisa tanya, Bu itu kok ada nilai C, kok ada nilai E begitu. Harusnya oke lah karena tidak mengumpulkan tugas, tapi kalau dari rubriknya dilihat seharusnya nilai itu tidak ada. Ngerti maksudnya? Oke, baik. Karena baku mutu kita mengatakan harus B, tapi kalau C, B, C sudah tidak lulus. Masih baku mutunya B Pak Ridwan? Masih. Ya. Oh Bapak Ibu mungkin nggak tahu, tidak diberitahukan oleh dosen yang lain tadi kan? Ya saya saja yang beritahu gitu kan, makanya jangan direkam saya bilang kan. Baik Mas, mau dilanjutkan. Lanjut Mas. Nah ini pengakuan makalahnya nanti. Artinya kalau A itu nilainya apa, skala internasional luar negeri studi kesinjuran, kemudian skala internasional di luar negeri bukan studi kasus juga oke, artinya bukan studi kasus yang diangkat di sini. Kemudian skala internasional dalam negeri, karena sekarang banyak yang online dalam negeri juga itu. Makanya di sini Bapak Ibu lihat bahwa rubrik saya begitu hanya sampai B nilainya. Yang lainnya pasti B lah. Bapak Ibu telat melakukan tugas sejelek apapun B keluar gitu. Jadi asal jangan dikumpulkan kertas kosong. Wah, ada judulnya saja tapi begitu saya lihat kosong nih, jangan gitu. Adalah tulisan sedikit ya bagaimana seperti sedikit. Atau tulis nanti kertas kosong atau tulis terima kasih Pak Made, mohon nilai B misalnya. Kalau ya ada padahal ada kopraudinya di sini saya ngawur aja ngomongnya. Tapi ini jadi skala nasional bukan. Kemudian B itu nanti internal PSPPI dan MK studi kasus. Ya, saya maksudkan internal PSPPI tadi kalau Bapak Ibu seminar sendiri tadi. Tetapi Bapak Ibu kami selalu mengambil nilai tertinggi. Jadi kalau yang paling bawah itu kan 71 pasti. Misalnya 71 kali 80%, Bapak Ibu dapat berapa? Kemudian coba naik Mas tadi yang sebelumnya, kalikan 80%, nilai self assessment pasti 15%, nilai konten makalah sudah. Ada di sini dapat 20 plus tadi 71 dikalikan 80 jadi ya minimal AB mepet lah ya. Biasanya begitu. Saya jarang memberikan nilai B kecuali terlambatnya jauh mengumpulkan tugasnya begitu. Bahkan saya minta maaf kepada Pak Ridho, mungkin kemarin ada satu mahasiswa sudah saya umumkan beberapa kali untuk mengumpulkan tugas, nilai sudah saya permanen, sebulan setelah permanen minta baru mengumpulkan tugas, terpaksa WA-nya tidak saya jawab. Jadi tolong ketepatan waktu itu diperlukan. Itu saja yang paling penting. Sebaik apapun pekerjaan Bapak Ibu sekalian, kalau timingnya tidak pas, itu pasti tidak baik. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga dulu kalau boleh saya bercerita, pasti boleh lah ya, saya bicara pengalaman saya. Jadi kalau kami, saya kurang tahu Pak Ardiono, kami yang dulu di Jepang, dia sama profesor saya, sebelum presentasi kita harus latihan. Latihannya bukan masalah baik tidaknya presentasi kita, tapi waktunya terpenuhi atau tidak. Itu yang paling penting. Kalau sudah nilainya lebih dari yang ditentukan, misalnya 12 menit, kita sampai 15 menit, profesornya sudah marah biasanya. Langsung bilang jelek, walaupun presentasi kita bagus. Jadi time itu sangat penting waktunya. Monggo Mas dilanjutkan. Oke, ini kita lewati saja. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Mas. Nah ini misalnya ini punyanya Pak Ardiono kalau saya tidak salah.
Misalnya kita conference di mana. Nah ini maksud saya kalau prosedurnya sudah ada. Itu kan PLN International Conference and Like tahun 2009. Diadakannya di mana? Di Jogja. Ini biasanya di prosedurnya ada. Itu Bapak Ibu sudah tidak perlu apa, dimasukkan saja prosedurnya itu. Sudah beres. Oke, nanti ada di fieldnya. Tapi pastikan nanti Bapak Ibu kan belum tentu dengan saya. Di monitoring kedua, tolong pastikan dengan dosen pengampu masing-masing. Tapi dosen pengampu, maaf ini, karena saya paling lama mungkin di PSPPI Pak ini ya sebagai pengajar seminar, dosen-dosen yang lain atau pengampu yang lain dapat materinya jadi saya juga. Harusnya acuannya ini. Jadi acuannya pasti tidak lain. Karena kan artinya kita kelasnya paralel, kalau acuannya berbeda kan tidak bagus itu sebenarnya. Jadi rubriknya pun nanti sama. Jadi sehingga penilaian dosen A, dosen B, dosen C akan sama acuannya. Jadi tidak ada subjektivitas atau memperkecil unsur subjektivitasnya kecuali negosiasi kalau misalnya Bapak Ibu terlambat mengumpulkan tugas itu saja. Itu yang perlu dipahami. Lanjut Mas. Nah ini kalau disuruh menjadi rasanya Pak Ardiono, ini dulu karena yang mengajar seminar ini Pak Ardiono. Saya malah sebaliknya saya dulu di praktek insinyuran gitu. Karena saya anggap praktek insinyuran berat lah ngajar praktek insinyuran, saya tukar dengan Pak Ardiono gitu ya. Pak Ardiono mau saja gitu. Sehingga slide-nya ini ada beberapa dari Pak Ardiono gitu. Jadi ini kalau disuruh karena saja Pak Ardiono diundang menjadi invited speaker pada international lecture. Ini juga boleh. Yang begini juga. Sehingga tadi saya bilang bahwa kalau Bapak Ibu ada karya inovasi yang dipresentasikan, kemudian ada makalahnya gitu, itu silakan dipakai. Oke. Satu lagi Mas, coba yang Excelnya ditampilkan Mas. Oh ini boleh, ini dulu. Nah nanti pengumpulan tugasnya ada di MyITS Classroom. Silakan dengan kelas, saya tidak berani menjamin ada 2 kelas ini karena banyak sekali kelas yang ada. Ada kelas B, ada kelas C. Mudah-mudahan kelas B dan kelas C ini memang RPL yang reguler. Karena ada RPL yang kerjasama dengan Pertamina. Pasti akan berbeda lagi itu ceritanya. Karena maaf ini customer Pertamina customer VIP. Jadi agak dibedakan. Artinya bukan menampilkan yang apa namanya yang reguler biasa loh ya, yang RPL reguler tidak. Tetapi seperti kita tahu bahwa kalau misalnya Pertamina, PLN, apalagi ada BOS yang itu artinya cerewetnya lebih banyak. Maaf. Jadi itu. Tapi itu nanti ini. Jadi Pak Yuda masih yang pasti saya tidak sampaikan kontaknya Pak Asari karena saya khawatir Pak Asari sudah tidak ikut lagi mengajar setelah beliaunya tidak menjadi rektor lagi. Karena dulu namanya memang dipasang untuk menakut-nakuti saja. Baik, lanjut Mas, ada? Saya sudah. Baik, terima kasih. Tolong Excel saya Mas, sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Excel saya kan saya kirim kemarin juga, maaf. Ada satu lagi Excel. Itu rubriknya atau nanti begini, saya juga baru tahu kemarin saya tahu dari mahasiswa yang atau dosen yang jadi mahasiswa kemarin begitu. Dia ikut mata kuliah seminar, mata kuliah di PPI ini apa? Saya kuliah di PPI kemudian dia menyampaikan, "Oh, kelas saya diberikan rubrik ini atau self assessment untuk mata kuliah seminar." Bisa ditunjuk Mas? Ada Mas? Hmm? Oh ya, enggak apa-apa. Ini kan online kan? Udah share ini. Oke, nah ini ada self assessment-nya. Jadi nanti ini akan saya masukkan lagi ke MyTS Classroom gitu. Sehingga nanti saya punya saya punya rubrik sendiri penilaiannya. Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri nanti. Tapi nanti saya akan coba atur bahwa nilai C dan BC-nya akan saya hilangkan. Kasihan sekali itu J recording sendirian. Wah, jadi sendirian itu tadi. Pasti tidak ada itu. Jadi nanti sampai B, ini ada komunikasi. Silakan nanti Bapak Ibu masukkan nilainya sendiri. Saya berikan ini Excelnya, nanti di download saja, kemudian nanti di-upload lagi, gitu. Bapak menilai diri sendiri, gitu. Ini sama dengan kantin kejujuran, gitu ya. Duitnya nggak ada, umplungnya juga dilarikan orang, gitu ya, umplungnya. Jadi akan saya berikan. Jadi kelengkapan buktinya apa saja, silakan menilai diri sendiri, kemudian nanti akan saya lihat sesuaikan dengan apa namanya rubrik atau field yang ada di classroom yang Bapak Ibu memasukkan tugasnya. Coba diturunkan Mas, saya juga baru lihat nih soalnya kemarin. Nanti bisa dilihat langsung nilainya di sini. Tapi jangan berpatokan ini kan, kalau kita kadang-kadang kan menilai diri sendiri terlalu tinggi kadang-kadang kan. Atau terlalu rendah gitu, jangan.
Jadi silakan nanti nilai, nanti ada ininya seberapa. Tapi jangan menilai nanti di ini ya Bu. Kalau misalnya tidak saya ubah, jangan mengambil nilai yang di B, C sama C ya. Minimal B nilainya dilihat ya. Nanti saya kesulitan nanti. Kok menilai dirinya sampai E begitu gitu kan. Bingung saya. Kan bisa saja gitu kan ya. Karena sampai sekarang biasanya dimanapun itu dikasih nilai besar jarang protes biasanya. Nilai saya terlalu besar ini tidak sesuai dengan kemampuan saya, jarang biasanya. Kalau nilai jelek baru protes gitu ya. Biasanya begitu. Itu naturnya manusia lah ya, seperti itu. Sehingga tolong nanti dinilai dengan sebaik-baiknya, ya jangan terlalu rendah, jangan terlalu overclaim, silakan disesuaikan saja. Seperti saya sebutkan tadi bahwa jangan menilai di B, C dan E, D dan E, tapi nilailah dari B yang ke atas begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Seperti saya bilang tadi, jangan apa namanya overclaim dan lain sebagainya, juga jangan menilai diri terlalu rendah begitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu cerita, tapi cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah dengar begitu. Silakan maknanya dicari, mungkin satu, mungkin dua begitu. Mumpung ini akan buka puasa ya Pak Rido ya, gitu. Nah, saya bacanya dari humor sufi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca humor sufi itu banyak sekali. Dan tokohnya biasanya Nasruddin Hoja. Pernah dengar? Bapak Ibu kurang baca berarti ya. Nasruddin Hoja. Begini ceritanya. Pada suatu saat Nasruddin Hoja, ini kita bicara tentang bagaimana orang tidak pernah protes kalau dia diberikan sebuah kelebihan atau lebih yang tidak sesuai haknya. Suatu saat Nasruddin Hoja itu pinjam kendi kepada tetangganya. Minjamnya dia kendi begitu. Kemudian 2 hari 3 hari kemudian dikembalikanlah kendi itu disertai 2 kendi kecil. Tetangganya juga bingung nih, kenapa disertai dengan 2 kendi kecil begitu, setelah kendi besar. Beberapa bulan lagi pinjam lagi Nasruddin Hoja, kendi lagi gitu. Kemudian berapa hari kemudian dikembalikan lagi. Diberikan juga 2 buah kendi kecil. Karena penasaran, tetangganya bertanya begitu. Kenapa kok selalu ada kembalikan kendi? Oh ya, kendimu melahirkan. Oke, melahirkan. Senang dia dapat 2. Suatu saat Nasruddin Hoja pinjam lagi dan tidak dikembalikan. Tetangganya marah. Kenapa kok kendinya tidak dikembalikan? Oh, kendimu mati. Loh, bagaimana kendi bisa mati? Dia bilang itu. Kendi kan memang benda mati yang harus dimiliki mati. Loh, tapi kenapa percaya kalau kendi itu beranak? Nah, silakan diambil maknanya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita diberikan sebuah kelebihan yang menguntungkan kita tetapi kita tidak logis pun kita akan terima gitu. Tetapi kalau sudah merugikan, pasti kita ngotot bertanya. Jadi sehingga tadi itu, sehingga kalau nilai Anda lebih dari saya, tolong protes. Pak, nilai saya tidak segini seharusnya. Maksudnya begitu ya. Oke. Kemudian satu lagi, saya senang bercerita karena saya banyak baca buku yang aneh-aneh. Gitu. Nasruddin Hoja juga ini. Gitu. Sekarang kadang kita maaf. Kita sering sekali menyerahkan pekerjaan yang bisa kita lakukan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Maaf ini ya, siapapun itu selalu. Nah, ada lagi cerita Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini seorang yang saleh. Sholatnya oke, aktivitas sembahyangnya oke. Jadi dia sudah merasa menjadi kekasih Tuhan. Banyak kan orang yang sudah merasa jadi kekasih Tuhan gitu kan ya. Sehingga merasa bahwa semuanya akan dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita bicara begitu. Nah, suatu saat Nasruddin Hoja ini pergi naik unta ke istana. Sama raja, tolong untamu diparkir, istilahnya parkir, masukkan ke kandang, diikat dengan baik. Karena dia merasa kekasih Tuhan, gitu. Sudahlah di sini tidak mungkin hilang, saya kekasih Tuhan kok. Problemnya adalah begitu dia keluar, untanya hilang. Jadi sudah tidak bisa kita, sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri, kerjakanlah sendiri. Itu yang paling penting. Sebelum kita bicara tentang nasib, usahakan dulu yang terbaik. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga walaupun kita tahu bahwa Tuhan tidak tidur begitu dan selalu bekerja, saya kurang tahu apakah Tuhan selalu bekerja atau tidak. Tetapi kalau selama Anda bisa kerjakan sendiri, silakan kerjakan sendiri. Yang senior-senior malah saya nasihati sih, maaf begitu ya, saya maaf gitu.
Kemudian saya selalu berpikir begini, maaf ini mungkin ini renungan kultum ya, kuliah 7 menit mungkin gitu ya. Eh, Tuhan itu tidak akan pernah menolong kita secara langsung. Dia pasti akan menggunakan tangan-tangan orang lain untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi selalulah hubungan baik dengan siapapun, apapun itu, sejelek apapun itu, barangkali ada maksud Tuhan di balik itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, sehingga tadi saya sempat bicara dengan, saya kurang tahu Bapak siapa namanya dari PLN, dari Pertamina, jejaring itu penting, apapun itu. Karena kita bertemu di sini secara energi, saya mudah membentuk jaring-jaring dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Sehingga kalau Bapak bicara dalam bentuk yang lebih kecil, gitu, ada 2 buah pasangan, gitu, ion bentuknya begitu. Setelah lama dia berpasangan, walaupun Bapak Ibu pindahkan jauh, ini sudah dibuktikan secara biologi, apapun pergerakan di sini, ini akan tahu. Semoga frekuensi kita sama bicaranya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kalau tidak, dilupakan saja, Pak Made ngomongnya ngawur. Pak Made ngomongnya ngawur gitu ya. Baik, kita sekarang tanya jawab. Itu kuliah 7 menit saya. Saya harapkan ada pertanyaan mungkin yang dari online, monggo silakan berkaitan dengan. Ayo, baik Bapak, monggo. Dari offline silakan. Ada mic-nya Mas? Yang offline ada yang bertanya? Boleh, tapi yang Bapak yang offline dulu. Oke, karena pertanyaan Anda nanti tidak didengar oleh rekan-rekan yang online. Kasihan. Nanti bertanya lagi, udah saya capek menjelaskannya. Walaupun saya tidak puasa, maaf. Ya, Oke. terima kasih Prof. Made. Oh, Ya. jangan panggil Prof. Karena kalau insinyur tidak ada prof-profnya. Kita harus egaliter di sini ya. Iya, Prof. Made. Jangan sampai di lapangan mengambil prof. Prof kok pakai sepatu sepatu safety gitu. Jadi kita insinyur ya ngomong Pak gitu saja gitu. Ya. Oke, Terima baik. kasih Pak Made. Ya, nah, Pertanyaan saya sederhana saja. Oke. Yang berhubungan tentang seminar tadi, Oke. apabila kita melakukan pelatihan, kita sebagai pembicara, apakah bisa diakui juga Pak Made? Oke, melakukan pelatihan. Tetapi makalahnya ada. Makalahnya ada, kita sebagai pemateri keinsinyurannya ada. ada. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau dia itu pelatihan nanti silakan bentuk seperti template yang ada begitu. Oh gitu. Oke, nanti fotonya pada saat memberikan pelatihan boleh. Kan kalau kita memberikan pelatihan hampir sama kasusnya dengan invited speaker sebenarnya. Terus yang kedua Pak Made, untuk lagi Prof ngomongnya lupa rupanya ini Pak. Untuk artikel kumpulkan nanti, apakah satu saja ataukah lebih dari satu? Satu saja. Saya juga tidak punya waktu untuk memeriksa banyak-banyak. Terima kasih. Pilih yang terbaik, yang menurut Bapak, oh kira-kira saya dapat nilai paling tinggi. Gitu. Jangan terus saya disuruh meriksa 10. Karena ada. Begitu saya klik tugasnya itu ada 6. Aduh, saya disuruh. Nanti saya pilih yang paling jelek gitu. Jadi tolong satu saja yang terbaik. Jadi selama waktu pengumpulan, Bapak Ibu masih bisa artinya dibatalkan, dikumpulkan lagi yang terbaik. Monggo. Tapi jangan banyak-banyak begitu. Karena kemampuan saya bacanya cuma 1 untuk 1 siswa. Gitu. Ya, terima kasih Pak Made. Jangan banyak-banyak Pak. Rupanya Bapak ini banyak punya, sudah berancang-ancang mau ngirim banyak. Jangan, satu saja. Tolong diperingan tugas saya. Yang online ada monggo. Yang online silakan, maaf. Ada? Ada Pak Made saya. Monggo silakan. Boleh diperkenalkan diri dulu gitu. Ya, saya Slamet Supriyadi. Mohon bertanya, ini untuk format seminar, karena saya sudah pernah mengikuti seminar itu kan sebenarnya sudah ada format dari company-nya, udah jadi tinggal upload. Pertanyaannya tidak perlu untuk merubah formatnya sesuai dengan yang tadi Pak Made jelaskan kan, maksudnya format tertentu dari PSPII. Yang pertanyaannya kedua, untuk file size-nya maksimal berapa ya? Karena kan kebetulan ini file size-nya besar yang saya punya. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira tidak perlu diubah formatnya, itu satu. Sesuaikan apa? Di-upload saja sesuai dengan format seminarnya gitu. Saya kurang tahu sebesar apa filenya begitu.
Karena My ITS Classroom itu satu kali file bisa rasanya 200 mega, bisa diupload beberapa file gitu. Kalau tidak silakan dikompres, nanti saya bisa buka zipnya, atau kalau tidak silakan kirim linknya, nanti linknya saya ambil gitu. Tapi jangan dikunci linknya gitu. Biasanya nanti saya disuruh masukkan password dan lain sebagainya, tidak. Monggo. Berarti maksimal 200 mega ya? Per file yang dikirim. Per file yang dikirim. Ya, Oke, karena oke. rasanya My ITS Classroom dalam sekali kirim file itu bisa 20 file kalau tidak salah. Oke, terima kasih. Ya. Pak Made. Oke, ada lagi? Sudah? Jangan menyesal tidak bertanya. Kesempatan Anda jarang ketemu saya. Banyak yang monggo silakan Mas, siapa yang duluan? Bu Frida, monggo Bu siapa? Maaf. Bu Fitria, maaf Ibu, saya salah sebut. Monggo silakan Bu Fitria. Baik, terima kasih. Izin Bapak, tadi Bapak mengatakan terkait proceeding ya. Nah, kebetulan untuk seminar yang pernah saya ikutin itu memang itu proceeding dan juga sudah diseminarkan. Nah, itu nanti saya tinggal upload saja. Kemudian apakah juga menyertakan dengan sertifikat dan atau foto waktu saya mempresentasikan ya Pak? Izin Pak. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita baca tadi atau kita dengarnya, cukup proceedingnya saja sebenarnya. Sertifikat kalau ada, masukkan. Foto tidak perlu lah. Kalau sudah ada sertifikatnya loh ya, kecuali kalau rekan-rekan yang belum seminar tadi, atau memang mau membutuhkan, biar Pak Made lebih yakin, saya masukkan foto saja, boleh begitu. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau untuk meyakinkan, tapi kalau sudah pernah diseminarkan, saya sebenarnya cukup makalahnya dan sertifikatnya kalau ada. Begitu. Oh ya, baik. Baik, Bapak. Baik, terima kasih, Bapak. Baik. Nanti pas seminar pun foto punggung juga kelihatan, kan bingung ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu tersenyum Ibu. Mau buka puasa kan? Rasanya Ibu kejar. Kan kelihatan bagus di sini sama teman-teman kan? Oke, jangan serius Ibu. Saya sudah berusaha tersenyum. Ada lagi? Yang di sini? Monggo silakan. Oke, Mas silakan. Mic-nya terus Mas. Terima kasih Pak Made. Perkenalkan saya Akbar. Saya masih ada kebingungan di masalah seminar itu Pak Made. Karena di perusahaan saya bekerja, itu memang forum-forum seperti Kaizen itu ada, tapi memang formatnya dalam bentuk PowerPoint biasa. Untuk dokumentasi pun saya tidak yakin itu ada atau tidak, tapi kalau first speaker insya Allah ada. Itu yang pertama, apakah itu boleh atau tidak gitu dalam bentuk PowerPoint-nya. Kalau kebetulan kan forum Kaizen itu ada nominasi juara. Kebetulan di tempat kami di departemen saya ada, walaupun bukan juara 1-2 kalau nggak salah harapan sih. Kalau sertifikatnya masih ada. Pertama, apakah itu boleh atau tidak? Begini, berarti kan tidak ada makalahnya. Iya betul. Silakan bentuk PPT-nya menjadi makalah. Oh itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bentuk jadi makalah. Kemudian kalau memang bukti lain tidak ada, dalam 6 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan kan masih ada juga KSN itu. Silakan saya dipakai yang itu juga boleh. Yang sebelumnya juga boleh. Ngerti maksud saya? Oh iya, oke. Baik, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak cuma 2 aja Pak Made. Cuma 2 aja, karena saya agak kebingungan di mana yang dimaksud dengan seminar. Misalnya kebetulan kan saya masih proses nih di tesis, lagi apa namanya publikasi. Saya lagi nunggu, tapi kemungkinan kan proceeding tidak sampai di minggu ke-16. Apakah itu boleh? Kebetulan topiknya tentang keinsinyuran. Oh, sebaiknya tidaklah. Tidak ya. Sebaiknya yang begitu tidak. Begini maksud saya. Oh, iya. Saya ngomong di sini tidak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kumpulkan, saya nilai saja gitu. Nah, itu. Jadi sebaiknya yang sudah dilakukan, gitu, yang sudah diseminarkan, proceedingnya ada. Kalau misalnya tadi dalam bentuk KSN itu silakan kalau buat proceedingnya, buat makalahnya dalam bentuk Word atau PDF boleh, kemudian PPT-nya dimasukkan, kemudian beberapa bukti. Kalau tadi dapat juara, masukkan saja itu kan sama saya dengan sertifikat misalnya begitu. Ya. Monggo silakan. Oke, Pak Made. Clear. Masih bingung? Clear. Oke, Aman. baik. Terima kasih Pak. Jangan-jangan bingungnya karena lapar, maaf. Kalau misalnya tidak ada kan ada yang minimal sekali tadi kan sudah dijelaskan. Oke, baik. Saya cuman
Saya kan Cuma pengen nilai lebih tinggi sedikit gitu ya. menerapkan apa yang Pak Made sampaikan. Ya, baik. Sebelum nasib itu ditentukan, Ah, bagaimana kalau ikhtiarnya Oke, dimaksimalkan? siap. Ya, Terima tadi saya kasih. lupa ngomong ikhtiar dulu ya. Betul. Baik, silakan. Ada lagi? Kan enak kita ketawa-ketawa kan. Tadi saya lihat, wah, Pak Ardiono juga lumayan ketawa tadi kan. Kalau Bu Dana tadi saya lihat serius sekali dia. Tapi memang studi kasus akan menjadi serius karena kan Bu Dana harus, karena seperti tugas di akhir soalnya. Itu yang cukup penting. Nanti biasanya dosen pembimbingnya dibagi begitu. Jadi siapa silakan. Ada lagi diskusi yang perlu? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya berterima kasih sekali gitu ya. Walaupun kita bukanya masih nunggu gitu ya. Saya kurang tahu jam berapa, tapi rasanya sih tadi jam 17.45 kita akhirnya ya. 4 menit lagi? Oh, 40 menit. Masih lama. Baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sudah memilih PSPPI ITS sebagai sarana untuk kompetensinya seperti itu. Tetapi saya selalu bilang kalau RPL itu saya kurang tahu. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena biasanya pada saat saya wawancara itu mesti saat wawancara ngomongnya saya ingin dapat ilmu lebih lagi. Ilmu lebihnya didapat melalui diskusi karena yang namanya RPL semuanya dinilai dari apa yang telah Bapak lakukan. Itu yang paling penting yang kemudian dibentuk dalam tugas-tugas di masing-masing mata kuliah. Karena tentunya kami kalau di bidang Bapak Ibu saya tidak berhak mengajari lagi begitu. Itu sudah bukan ranah saya lagi begitu. Secara itu terima kasih. Saya minta maaf. Tolong tadi kata-kata yang kurang baik tolong hapus dari rekamannya. Dan jangan dibiarkan keluar begitu. Kalau memang ada manfaatnya, silakan direnungkan begitu. Mungkin saya tidak berhak memberikan kultum kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi kadang-kadang nasihat bisa berasal dari siapa saja, apapun bentuknya, pembelajaran yang bisa diambil pasti ada. Terima kasih. Selamat bergabung dengan PSPPI. Selamat berbuka puasa nantinya untuk yang puasa. Saya juga ucapkan puasanya berjalan lancar sampai Idul Fitri. Ketemu dengan rekan dan lain sebagainya, dan tentu harapannya tahun depan ketemu Idul Fitri lagi gitu ya, jangan sampai tidak ketemu gitu. Dan karena kita tidak akan bertemu lagi, maaf tidak bertemu lagi dalam forum ini, saya juga minta maaf untuk semua yang saya lakukan lahir dan batin. Baik, terima kasih, selamat sore sekalian. Ya. Plus untuk Prof Made.